Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1, yang mana kami akan membawakan eh, materi yang mana itu terkait dengan SQL. Nah, di sini kami membawa tema tentang sistem kasir coffee shop, yang mana kami ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Ahsan Nur Fauzi, dengan NPM 2. Lalu ada eh, Ali Akbar Bermano dengan PM 41. Lalu ada Ihsan Rehan Farli dengan PM 83. Lalu yang terakhir ada Yudhistira Rizky Ramadan dengan PM 79. Nah, mungkin ini untuk next slide ada agenda presentasi. Nah, ini saya akan menjelaskan apa saja sih nanti yang akan dipresentasikan oleh kami. Yang pertama itu yang pasti akan pengenalan SQL, karena materi kami itu terkait SQL kan. Jadi definisinya lah SQL itu apa dan perannya seperti apa nantinya dalam bisnis coffee shop kami ini. Lalu studi kasusnya berarti nanti masalah-masalah yang terkait di coffee shop sesuai dengan tema yang kami angkat tadi. Lalu yang ketiga nanti pastinya akan ada desain database, yakni database dari SQL tersebut. Untuk skemanya, tabel skemanya serta relasinya bagaimana. Intinya desain database-nya nanti seperti apa untuk kasus coffee shop. Lalu yang keempat itu nantinya ada implementasi query-nya. Jadi tadi setelah ada desain database-nya mau buat gimana, lalu nantinya akan diimplementasikan menggunakan query, yakni paling enggak kan nanti ada 3, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya juga. 3 itu nanti seperti apa, yakni garis besarnya itu nanti ada DDL, DML, sama DQL. Lalu selanjutnya itu nantinya akan ada laporan analitis, yang mana hasilnya itu berarti dashboard hasilnya kan, hasil penjualan kopi dari implementasi tadi. Lalu terakhir nanti ada penutup, yakni berupa kesimpulan serta tanya jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu SQL. Nah, SQL atau Struktur Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database relasional. Nah, jadi bisa dibilang SQL itu bahasa data kan, bahasa dalam database. Jadi namanya itu SQL. Lalu dalam studi kasus kami ini, yakni coffee shop, SQL ini atau bahasa yang bisa berkomunikasi dengan data atau bahasa yang tujuannya untuk mengolah data ini, tugasnya itu ya menyimpan ribuan data transaksi di coffee shop itu kan, supaya nantinya dengan beberapa kelebihan atau keuntungan kan, yakni salah satunya mungkin nanti uh, nggak ada risiko kehilangan data ketika kita menggunakan SQL karena lebih terstruktur dan lebih mudah. Berbeda lah dengan pencatatan kalau kita manual, karena kalau kita manual tuh banyak kurangannya kan, entah itu hilang segala macam, rusak dan segala macam. Jadi SQL di dalam coffee shop kami ini berguna untuk bisa dibilang lebih praktis lah, dan juga menjaga keamanan dari data tersebut. Mungkin itu saja kalau untuk dari saya. Selanjutnya adalah penyampaian tentang DML atau dan lain-lain, yang mana akan disampaikan oleh teman saya yakni Yudhistira. Kepada Yudhistira disilahkan. Baik, terima kasih. Boleh saya lanjutkan? Oke. Eh, kita akan membahas tentang komponen dasar SQL. Apa saja sih komponen dasar yang ada di SQL itu? Yang pertama itu ada DL atau definition. Itu tuh membuat kerangka database. Keywordnya tuh seperti create, drop, alter. Yang kedua itu DML atau manipulation, yaitu mengisi dan mengubah data. Keywordnya itu seperti insert, update, dan delete. Yang ketiga itu DQL atau query, mengambil data untuk laporan. Keywordnya itu seperti select, join, sama group by. Mungkin boleh selanjutnya. Di sini kita akan membahas studi kasus mengenai Java Beans Cafe. Saya sebelumnya yang bagian tantangan operasional. Baik, di sini terdapat tantangan operasional. Sebelum menggunakan sistem SQL, Java Beans Cafe ini menghadapi masalah kritis. Yang pertama itu antriannya lama, kasir kesulitan
menjumlahkan pesanan manual saat jam sibuk. Yang kedua itu stok bocor. Tidak ada sinkronisasi antara kopi yang terjual dengan stok di gudang. Yang terakhir itu data hilang. Struktur belanja sering hilang, membuat laporan keuangan tidak akurat. Solusinya itu menggunakan SQL POS, yang dimana membangun sistem point of sales yang mengintegrasikan data menu, data transaksi, dan data inventaris dalam satu basis data yang aman. Boleh slide selanjutnya. Di sini terdapat arsitektur database-nya. Kami merancang database relasional dengan 3 tabel inti untuk menjamin integrasi data. Yang pertama itu ada tabel menu, master dan produk, tabel transaksi untuk header penjualan, dan yang terakhir itu tabel detail untuk rincian item per nota. Menggunakan primary key dan foreign key untuk menghubungkan antar tabel. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain, yaitu Ali Akbar. Untuk Ali Akbar, silakan. Oke, terima kasih Pak Didi. Misalkan di tabel menu ini kita akan memiliki 3 kolom, yaitu nama kolom, tipe data, dan keterangan. Di mana ini akan memiliki beberapa baris. Yang pertama itu ID, nama, harga, dan kategori. Untuk ID itu nanti akan dia sebagai primary key, jadi nanti setiap ID, setiap menu akan memiliki contoh akan memiliki ID yang berbeda, jadi tidak akan tertukar. Yang kedua itu nama menu itu akan tipe datanya char, contohnya seperti cappuccino, americano. Dan untuk harganya desimal, kategori varchar, dan stok itu integer. Misalkan ini untuk implementasi DDL-nya. Misalkan ini kita akan membuat tabel menu, itu berarti kita akan pertama komen itu adalah create table, itu adalah komen utamanya, yaitu tabel menu itu nama variabelnya, yaitu tabel menu. Di dalamnya itu adalah ID menu yang berupa integer dan menjadi primary key dan auto increment. Untuk auto increment itu berarti dia akan otomatis bertambah. Misalkan ID pertama itu 1. Berarti ketika kita menambahkan menambahkan data kedua, maka ID-nya nanti akan otomatis menjadi 2. Dan seperti itu. Setelah itu nama menu. Nama menu itu akan berupa varchar dan juga dia akan not null. Not null itu teman-teman sekalian berarti dia tidak boleh kosong. Harganya desimal dan juga stoknya integer. Sudah itu misalkan di bawahnya lagi ada table transaksi. Untuk table transaksi itu dia ID transaksi, integer primary key, dan tanggal jam yang berupa deadline. Deadline itu adalah salah satu tipe data dalam MySQL yang langsung berupa tanggal. Jadi tidak perlu menuliskan secara manual. Yaitu kasir, varchar. Satu misalkan ini untuk implementasi di ML-nya, manipulation language-nya. Misalkan kita ingin insert input data menu, berarti kita akan komen itu adalah insert into itu komen utamanya dan tabel menu. Berarti insert into ke dalam tabel menu. Dengan yang mana akan menginsertkan nama menu, harga, dan stok dengan values, latte, 3550 dan lain-lain. Ini untuk input data menu. Untuk input data stok, misalkan update table menu, berarti dia akan mengupdate, komen itu update, tabel menu itu nama tabelnya, set stok sama dengan stok plus 50, berarti kita akan men-set dalam kolom stoknya yang sekarang ditambah 50, di mana nama menu sama dengan latte. Berarti where itu komen utamanya, nama menu itu nama kolomnya, yang mana kolom latte. Jadi cara membacanya teman-teman sekalian adalah kolom nama menu dengan nama latte, di mana mengganti stoknya ditambahkan dengan 50 dan mengupdate di tabel menu. Jadi mungkin seperti ini pada tabel menu, di mana nama menunya adalah latte, maka set stok sekarang tambah dengan 50. Untuk menghapus juga seperti itu teman-teman sekalian, delete from table menu where ID menu is 9. Berarti ini cara bacanya, hapus pada tabel menu di mana ID menunya sama dengan 99. Itu mungkin itu untuk contoh dari implementasinya.
Setelah itu analisis kompleks DQL. Ini untuk misalkan kita ingin mengetahui data-data tertentu pada tabel. Contohnya itu seperti misalkan bagaimana cara kita mengetahui mana paling laku hari ini. Kita bisa menggunakan comment join untuk menghubungkan data menu dengan data penjualan lalu menggunakan group by. Nah, contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Misalkan select M itu bisa berupa suatu komen ya khusus yang ditempatkan pada nama menu. Jadi nanti tidak untuk mempersingkat, yaitu sum berarti tambahkan data quantity dari sebagai total laku. Jadi dia ini akan membuat kolom baru bernama total laku dari tabel menu M. M itu tadi mengacu pada nama menu, dan maka join detail on ID menu sama dengan ID menu. Jadi dia akan menggabungkan dua hal tersebut, di mana grup urutkan berdasarkan grup nama menu dan urutkan juga sebagai total laku secara descending. Jadi akan mengurutkannya secara descending teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin visualisasinya akan dijelaskan oleh teman saya Iksan. Baiklah, terima kasih sebelumnya Ali. Berikutnya saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Ini merupakan hasil visualisasi dari hasil query yang dijalankan sebelumnya, yaitu menu latte merupakan kontributor pendapatan utama, yaitu sebesar 40%, atau sebanyak 156 cup untuk cafe latte, dan kedua ada cappuccino sebanyak 120 cup, dan manual brew 85 cup, kemudian croissant sebanyak 42 pieces. Selanjutnya, nah ini dampak implementasi SQL, yaitu sebesar 98% akurasi laporan. Waktu transaksi berkurang dari 3 menit jadi 45 detik. Integritas data, tidak ada lagi selisih antara stok fisik dengan data sistem. Lalu keputusan cepat, owner bisa melihat laba kotor secara real time dari HP. Next. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu penggunaan SQL dalam sistem kasir coffee shop bukan sekedar alat bantu, melainkan fondasi utama untuk efisiensi bisnis. Dengan database yang terstruktur, pengelola dapat mengurangi kerugian operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Next. Nah, di sini video demonstrasinya. Linknya ada di sini. Mungkin boleh dikembalikan ke Ahsan. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi itu tadi ya kalau untuk tugas dari kelompok kami, kelompok 1, yakni menjelaskan tentang SQL dengan kami mengambil tema sistem kasir coffee shop. Ini tentu saja yang dapat kami dari kelompok 1 sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dadah. San, 15 menit kan?